Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, ayo membaca. Iya, terima kasih Kang Adi sudah hadir di channel Pena Mr. Bam. Ini channel yang biasa punya program obrolan yang santai aja bareng guru-guru yang di mana aja lah pokoknya ya. Kita tidak bicara dengan siapa, tapi kita sedang bicara tentang apa. Dan bukan bicara siapa kita, tapi apa yang kita bicarakan. Itu intinya sebetulnya. Bagus sekali, menarik. Mr. Bam itu benar-benar hebat lah. Wah, ini luar biasa bisa ngobrol dengan Kang Adi. Kita punya panggilan buat para penonton kita Sobat Juara Kang Adi. Oh gitu. Kenapa Sobat Juara ya? Kalau dengar juara tuh pasti mudah-mudahan motivasinya bertambah lah ya. Karena, betul. Nah, biar Sobat Juara kenal lebih dekat, kenal siapa nih Kang Adi sesungguhnya, boleh dong Kang Adi ngobrol, ngajar di mana, mata pelajarannya apa gitu. Mangga, silakan Kang Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, perkenalkan nama saya Adi Wiguna. Sekarang saya mengajar pelajaran seni budaya yang di Ampu adalah seni rupa di SMA Taruna Bakti dan SMK 13 Bandung. Gitu Mr. Bam. Oke. Ini kalau bicara tentang pengalaman ngajar nih ya. Itu sudah berapa lama nih Kang Adi ngajar? Saya mengajar di Taruna Bakti dari tahun 2007. Nah, tahun berikutnya saya mencoba untuk melamar CPNS dan masuk tahun 2009 saya ditempatkan di SMK 13. Jadi saya sekitar udah 13 tahun lah mengajar itu. 13 tahun. Tapi kalau lihat pertama ngajarnya tadi 2007 ya? 2007. Itu bisa cepat 2 tahun, kemudian jadi CPNS, kemudian sekarang pasti udah ASN ya. Itu gimana dongengnya Kang Adi? Jadi sebenarnya menarik ya ketika sebenarnya dari pertama saya itu idaman saya itu dulu saya mau ngajar itu di swasta Taruna Bakti sebenarnya. Karena pamor Taruna Bakti lah udah hebat waktu zaman itu ya. Tahun itu hebat sekali lah Taruna Bakti itu. Kebetulan masuk tuh, lolos. Nah, tahun berikutnya teman saya mengajak untuk ikutan yuk CPNS nih. Atau Kota Bandung membutuhkan guru seni budaya, khususnya seni rupa gitu ya. Dibutuhkan 11, kebetulan 11. Nah, waktu itu saya tidak tertarik untuk ikutan CPNS karena sudah betah di Taruna Bakti waktu itu kan. Sekolah idaman lah gitu, sekolah dari dulu pengen masuk ke situ, ternyata masuk. CPNS sudah kebayang lah, jadi ASN kan kita tahu lah, dulu itu ASN itu buruk lah ceritanya. Dulu pasti mengalami lah ketika masuk ke instansi itu pasti bekerjanya angin-anginan lah gitu kan. Meskipun tidak semua ya. Tidak semua, cuman di benak saya tuh ASN itu seperti itu. Kebetulan saya dapat pengalaman buruk lah masuk ke satu instansi. Nah, akhirnya didaftarkan lah oleh teman. Ya udahlah, nggak apa-apa saya daftarin. Didaftarkan. Saya juga nggak tahu apa-apa, cuman dia minta surat lamaran dan sebagainya. Bisa saya bikin. Terus kebetulan pas ada juga di Sumedang nih dibuka. Udah cobain aja Sumedang yuk. Ya udah masukin. Nah, menariknya tahun itu waktu tesnya itu bersamaan. Sumedang dipanggil, Kota Bandung dipanggil. Wis, 2 dong. Udah booking Sumedang karena kan yang dibutuhkan itu 17 waktu itu Sumedang, yang daftar itu 16 atau 15. Berarti udah otomatis lah keterima lah karena kekurangan. Cuman di tengah-tengah karena saya nggak niat tuh untuk PNS, sehari sebelum tes saya nelfon tuh teman jadinya di Sumedang tuh gitu. Saya nggak jadi, saya jadi di Bandung aja deh. Bandung itu kan yang dibutuhkan 11, yang daftar 400 waktu itu. Nah, karena niat ya udahlah iseng aja lah, namanya iseng kan nggak niat. Jadi kalau ngitung statistik kemungkinannya lebih besar di Sumedang ya? Iya betul di Sumedang. Tapi karena udah di pertama nggak niat, itu tidak tertarik gitu ya udah di Bandung aja lah. Cuma sebenarnya intinya bukan ikut tesnya, ketemu dengan teman-teman kampus ya. Wih, reunian gitu. Reunian. Niatnya itu sih bukan niat untuk ikutan tes, tapi ikutan tes ya bisa lah kan tes cuman kewarganegaraan yang kayak gitu-gitulah ya.
masih ingat lah pelajaran SMP kan lu SMA juga IPS jurusannya, jadi masih apalah tentang undang-undang kayak gitu. Ngisi ya sudah, tiba-tiba berapa sebulan kemudian kalau nggak salah sekitar bulan Januari baru ada pengumuman di koran. Calon yang masuk PNS termasuk saya salah satunya, dan nggak nyangka sebenarnya karena emang nggak diniatkan untuk masuk. Itu gimana perasaannya ketika, nama saya ada nih, gitu gimana? Ya sudah, akhirnya ya sudah kagok ya udah diurus aja lah, diurus. Ya karena dapat masukan juga sih dari teman-teman yang lain, ya udah diambil aja kan sayang gitu kan. Daripada sekarang kan PNS susah, orang-orang susah untuk dapetin posisi itu. Betul. Ya, akhirnya diambil, diambil. Dan ditempatkan di sini di SMK 13. Iya. Itu langsung ke SMK 13 sampai dari awal sampai sekarang di situ, Kang Adi. Iya, betul. Jadi SK-nya penempatan di sini langsung di SMK 13. Oh, jadi lama juga ya, lama juga di SMK 13. Oke, Kang Adi, itu saya beberapa kali ngajak ngobrol ya dengan guru-guru, ternyata hal-hal yang ketidaksengajaan itulah yang kadang-kadang membuat orang jalannya terbuka gitu, Kang Adi. Betul. Jadi saya beberapa kali ngobrol di episode sebelumnya, ketidaksengajaan, keisengan, tapi ternyata berbuah apa ya, ketika dilekunan lah bahasa Sunda namanya, ya ternyata jadi jalan gitu. Sama halnya seperti yang hari ini kita bisa ngobrol di sini. Saya kenal dengan Kang Adi, kita satu yayasan di Taruna Bakti karena beda unit saja ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan bisa melalui COVID. Iya, COVID. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, bisa ya. Mudah-mudahan berlalu. Jadi gini Kang Adi, COVID ini dampaknya bagi orang-orang yang nggak mau diem gitu ya. Ya saya termasuk orang yang nggak mau diem gitu. Jadi naon deui ya. Seperti di sini ada logo yang di atas biru itu penamisterbams.id, itu website yang saya buat di bulan April gitu kan. Nah, kalau TBMAS itu udah 10 tahun. Tahun ini 10 tahun, nanti 5 Oktober Kang Adi. Kalau di sebelah kanan saya ada Guru Penggerak Indonesia, saya juga di sana ngelola sebuah website konsen kepada dunia kepenulisan. Kalau 3 Second sih lebih ke ya senang aja sih pakai masker kayak gini, dan Zoom ya memang kita seolah-olah dibantu sama Zoom yang murah meriah lah istilahnya, gratis bahkan ya. Alhamdulillah. Kang Adi, pengalaman tadi jadi CPNS kemudian PNS, sekarang ada nggak dengan mata pelajaran yang diampuh itu ada semacam kesulitan nggak di kondisi sekarang ya, kita bicara sekarang real yang mata pelajaran diampuh, kemudian dengan proses belajar mengajarnya seperti apa Kang Adi di SMK 13 nih? Ya sama sih, pada dasarnya kita memakai Zoom juga. Cuma permasalahannya adalah kalau di swasta atau di Taruna Bakti difasilitasi ya, terfasilitasi anak-anaknya karena mungkin dari lingkungan orang-orang berada ya. Tapi kalau di SMK bisa kita lihat di sini kan ada yang SKTM, ada yang ya kemampuannya bisa dibilang tidak semua mampu lah gitu. Kesulitannya adalah ketika kita menggunakan Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya, ada beberapa siswa mungkin yang tidak masuk dikarenakan Pak, maaf saya tidak punya kuota ataupun seperti apalah. Ya itu kan kendalanya itu banyak banget. Jadi kesulitannya adalah untuk memberikan materi gambar sebenarnya kalau di seni rupa. Karena kan nggak mungkin kita materi gambar dengan ngasih link aja deh gambar ini di Google, kan nggak mungkin juga gitu kan. Harus kita ajarkan ini gambar bulat seperti ini, atau gambar misalnya bikin gambar manusia seperti ini. Itu kan harus ada step by step. Nah, kalau misalnya lewat kayak PDF gitu kan, gambar bulat dulu, ini dulu, itu juga agak susah kalau ada pertanyaan siswanya gitu. Jadi ya kendalanya itu sih. Kemarin juga saya udah ngasih ini gambar perspektif buat titik hilang, dikasih kayak misalnya modulnya seperti ini step by stepnya. Hasil akhirnya ketika dikumpulkan tetap tidak sesuai dengan harapan sih. Banyak yang tidak mengerti juga sebenarnya. Ini maksudnya apa? Nah itu sih kendalanya banyak sih. Ya, jadi dari
sesuatu materi yang juga ingin disampaikan mungkin juga tidak maksimal. Kemudian mereka juga daya serapnya juga tidak maksimal juga ya, karena yang kita berikan juga ada keterbatasan yang banyak hal ya. Padahal kita masih di Bandung ya. Maksudnya dekat ke ibu kota provinsi gitu ya. Iya. Itu sih kesulitan sebenarnya hampir semua kayaknya sih guru-guru kita kesulitannya adalah menyampaikan materi lewat daring itu agak susah ya untuk menjelaskan, intinya kan menjelaskan ya seperti itu. Apalagi membuat video juga di YouTube, anak-anak kalau punya kuota ya masih mending. Kalau semua guru memberikan materi lewat YouTube, ya anak-anak kan kuotanya terbatas. Betul. Jadi tergantung segmen peserta didik kita seperti apa ya. Artinya memang saya ngobrol juga dengan beberapa guru kemarin juga ya sama seperti itu. Di beberapa sekolah yang mungkin terfasilitasi dengan cukup, ya kadang-kadang tetap aja ada kendalanya kadang-kadang ya karena kebagusan juga ya, misalnya handphonenya atau laptopnya MacBook gitu, kemudian aplikasinya yang tidak kompatibel, akhirnya ini gimana nih, ada juga yang kayak gitu. Jadi tetap aja di kelas-kelas atas juga masalah-masalah teknis sebetulnya ada. Beda dengan kayak saya ngajar komputer atau informatika, karena fasilitasnya ada di lab komputernya sama, speknya sama, semuanya sudah disiapkan, anak-anak juga sudah bisa mengoperasikan. Tapi kalau di rumah ya memang kendalanya gitu, kita ajarkan ngedownload dulu, install dulu, dan sebagainya. Memang tantangannya seperti itu. Nah, Kang Adi, menarik sekali tadi tentang mata pelajaran yang diangkung, gambar, dan sebagainya. Pasti ini berdampak juga ke kehidupan pribadi yang biasanya kan guru itu kalau saya perhatikan ya, apalagi seni gitu ya. Seni itu kan kalau dia seni musik ya mungkin punya grup band gitu ya. Nah, kalau Kang Adi sendiri ngegambar apa punya komunitas gambar gitu atau gimana? Untuk sekarang sih enggak. Cuma saya kan karena dulu bidangnya adalah performance art ya. Dengan saya lebih banyak ke manajemen seninya, bukan ke praktisi prakteknya. Jadi lebih banyaknya adalah mengelola sebuah event gitu. Event-event ya jadi bintang tamu ngisi acara. Kebanyakan sih ngisi acara performance art karena saya punya komunitas Ganiati kan. Di YouTube juga banyak tuh Ganiati tuh bisa dilihat. Nanti kita cantalkan juga di deskripsi kita. Boleh dong sedikit bicara tentang komunitas yang barusan gimana Kang Adi? Itu bicara jadi tentang Ganiati itu sebenarnya komunitas itu komunitas yang orang-orang nggak ada kerjaan sih, dari komunitas di rumah tidak ada kerjaan, bikin komunitas senam sebenarnya sih. Karena kita kan waktu itu kan senamnya suka lihat ibu-ibu senam tiap Jumat gitu kan. Anak-anak muda senam tiap Jumat. Nah kita buat juga sih parodi senam sebenarnya sih. Parodi senam. Ini menarik cuma juga. Iya, senamnya kita tidak pakai lagu-lagu yang ceria. Kita pakai lagunya karena lagu sedih gitu kan. Atau obrolan sinetron kita rekam terus dibuat senam gitu. Jadi ada orang ngobrol tapi jadi irama gitu kan. jadi kita buat gerakan dari orang obrolan itu. Dan menariknya itu banyak orang yang suka. Sehingga kita dari tahun 2002 kalau nggak salah kita pas Dago Festival pertama kali kita tampil Dago Festival 1, 2, 3 kita tampil di sana. Bambu Festival, terus di Jakarta ada Urban Fest. Kita sering diundang karena ke nyelenehnya itu gitu, karena keanehannya itu. Sering diundang di situ, terus dulu saya performer gitu, jadi main di situ. Setelah lulus berubah menjadi manajer lah, manajeri. Jadi lebih ke bagaimana mengelola sebuah event, mengatur talent-talent yang ada gitu ya. Betul. Itu pengalaman yang menarik apa ketika melakukan aktivitas itu Kang Adi? Itu ketika kita jadi bintang tamu di acara PKKPI atau Pekan Kreativitas Nasional. Itu yang di mana tempatnya? Di Jakarta. Jakarta. Berarti skalanya nasional ya? Nasional, dan itu dihadiri langsung dibuka oleh Wapres waktu itu Budiono. Budiono ya. Jadi kita ngehibur Bapak Wapres. Dan kita ditempatkan di tempat artis ya, artis besar Indonesia itu di sana. Terus kita ketemu dengan kayak JKT48 waktu itu, ketemu dengan siapa lagi? Ketemu dengan Baby nggak? Itu kan kalau nggak salah karena beda di belakang sih, cuman beda ruangan gitu. Beda ruangan ya. Siap. Cuman kita bisa ngelihat langsung lah, kita ngelihat artis di belakang panggung seperti apa. Itu menarik menurut saya, dan saya bisa mengenal orang-orang hebat di Indonesia, termasuk
waktu itu Kang Zaini yang komunitas Hong. Hong itu komunitas mainan-mainan itu. Itu yang di Bandung kan? Di Dago ya. Di Dago kan. Jadi tapi ketemunya di Jakarta banyak. Ya kita karena kita satu manajemen waktu itu, satu manajemen komunitas Hong. Jadi kan karena satu manajemen sering ketemu kan, sering ngobrol, sering ketemu, akhirnya jadi temenan. Gitu. Tapi komunitas ini masih jalan, Kang Adi? Masih jalan. Masih ada. Artinya ada. Cuman udah nggak pegang lagi manajer, udah dilepas. Udah dilepas. Tapi masih tetap ada ikatan ya? Masih ada. Ya, jadi menarik ya, guru kemudian dengan komunitas, memang guru tidak lepas dari dari hobi ya, mungkin barangkali dari hobi ya Kang Adi. Betul. Biasanya jadi hobi itu yang mengantarkan kita ke ke aktivitas-aktivitas yang lain sehingga itu membuat hidupnya warna-warni gitu ya. Betul. Makanya saya suka ada tips nih buat sobat juara semua. Jadi lakukanlah apa yang kamu mau lah. Jangan pedulikan apa kata orang gitu. Oh, iya. Biarkan kadang-kadang kan waktu pertama kali Ganati berdiri kan orang bilang naon sih ya gitu kan. Ya, apa sih ini? Isi Ganugarelo atau Puma ternyata kan sukses gitu. Dari ketidakwarasan itu jadi sukses gitu. Maksudnya tidak tanda kutip ya. Betul. Tanda kutip bukan berarti kita gila gitu, tapi kita mencoba untuk menabrak aturan gitu. Menabrak aturan. Orang senam dengan pakai lagu, kita senam pakai obrolan sinetron kan lucu gitu kan. Tapi justru itu menarik juga nanti linknya boleh kita simpan di deskripsi ini ya biar nanti para penonton sobat juara juga bisa melihat sebetulnya. Nah, Kang Adi ya betul, dari kenyelenehan, keisengan itu yang saya tangkap dari awal ke PNS iseng gitu kan ya. Terus ada grup yang seolah-olah nyeleneh dibandingkan orang lain. Tapi kalau nggak gitu kan nggak seru Kang Adi. Artinya betul. Kita mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak mengerjakan. Poinnya kan di situ. Poinnya di situ. Ketika nanaunana Mr. Bam, saya ini channel ini ketika program ngobrol ini Kang Adi, ini sudah belasan, artinya dulu kita mulai November, jadi seminggu sekali Kang Adi. Tapi kalau di 2021 saya niat, Bismillah aja seminggu 2 kali. Masa sih banyak temen, nggak ada temen yang bisa diajak ngobrol, kongko bisa kan? Kenapa? Sekarang ngobrolnya direkam, kemudian nanti bisa ditayangkan di YouTube dan nggak peduli berapa orang yang nonton, nggak peduli berapa nanti yang subscribe. Karena saya berpikir gini Kang Adi, ini adalah tayangan penyeimbang saja. Penyeimbang artinya di mana ada konten-konten yang banyak lah, konten-konten yang kalau kontennya yang banyak yang nonton juga belum tentu baik sih sebenarnya kan gitu. Jadi ini penyeimbang aja, kita ngobrol di sore-sore gini misalnya ya, enak aja dengan Kang Adi. Nah Kang Adi dari situ kan, kalau tadi kan mata pelajaran lebih ke seni lebih ke ngegambar nih. Nah dari hobi ngegambar itu sekarang itu sudah bisa jadi karya nggak? Kalau dilihat dari ini sudah ada seneng gambar juga komik dan sebagainya, itu bagaimana ceritanya tentang senang juga bikin komik? Ya, itu juga berawal dari kisangan yang tadi ya. Jadi sebenarnya saya mencoba, karena dulu itu komik-komik Indonesia itu cukup mahal waktu tahun 2001 itu cukup mahal ya komik-komik Indonesia. Saya pernah lihat itu di toko komik sekitar 50.000, 60.000. Apalagi komik-komik Marvel ya, komik Marvel kayak Superman itu mahal sekali, apalagi yang impor langsung dari Amerika itu mahal. Nah waktu itu komik-komik lokal itu kan kayak Silat gitu kan, kayak Ganes TH dan lain sebagainya. Atau komik dulu waktu zaman SD saya terinspirasi dari komik Petruk Gareng, terus Siksan Raka, itu banyak banget yang harganya cuma 500 gitu kan, dan itu hilang kan, lambat laun itu hilang peredarannya. Padahal itu sumber bacaan yang menarik sebenarnya kan, dengan harga terjangkau, orang-orang bisa menikmati sebuah karya gitu. Kan dulu saya sempat berpikir komik kok dijual murah banget, Rp500 bisa dapat komik tuh waktu zaman SD itu. Nah tahun 2001 kegelisahan itulah munculkan komik yang saya pengen komik tapi orang bisa menikmatinya. Nah waktu itu saya bikin komik dengan difotokopi, diakalin untuk harga produk difotokopi, jadi nggak dicetak. Fotokopi cuman waktu itu cuman 5.000 per satunya, karena waktu itu masih terjangkau lah, 5.000 itu terjangkau karena halamannya banyak. Dan ceritanya ya ringan-ringan aja lah gitu kan, nggak terlalu berat lah gitu. Dijual lah di situ, laku ternyata, sampai sempat dibawa ke Jepang waktu itu.
Wah. Ada orang yang komik itu ke Jepang. Untuk waktu itu dibahas sama komik Doraemon tuh, Fujiko Fujio. Dibahas itu komik. Jadi tentang komik underground Bandung itu karena waktu 2001 pertama kali munculnya komik indie. Dan Kang Adi masuk di lingkungan yang komik indie itu. Iya, komik indie itu. Jadi karena saya ingin semua orang menikmati komik dengan harga yang murah gitu aja. Tidak sampai mahal. Makanya orang banyak bilang kenapa sih nggak dijual mahal aja? Justru kalau mahal orang nggak akan tertarik untuk beli. Jadi akan tertarik untuk baca kan gitu sebenarnya. Betul. Ini jiwa gurunya muncul ya, bukan jiwa pembisnis. Karena nggak ngambil untung, sebenarnya nggak ngambil untung sih. Benar. Yang orang menikmati karya gitu. Mungkin kayak ini karya terakhir yang volume 4 karena kita baru 2020 launching. Betul. Udah hampir 10 tahun kita vakum ya, 10 tahun vakum. Karena ya banyak kesibukan lah ya. Kesibukan dan sebagainya. Terus coba iseng lagi bikin. Kita coba bikin 100 eksemplar dengan 25 halaman. Kecil sih sebenarnya. Gimana caranya biar bisa dijual murah? Ya diakalinya dengan dicetak tapi halamannya sedikit lah. Dijual dengan harga waktu itu 15.000, udah dapat stiker satu, cutting stiker, kan lumayan lah ya. Betul. Dan itu dalam 2 hari 100 eksemplar laku, 2 hari ya. Jadi hari ini cetak beres, 2 hari besoknya udah habis, udah kebagian. Itu cetak ulang lagi nggak atau belum? Enggak, karena eksklusif. Saya mencoba eksklusif. Jadi yang 100 orang itu 100 orang yang beruntung punya komik saya. Itu aja sih intinya ke sana sebenarnya. Kebagian Kang Adi. Saya ingin mengeksplor yang komik ini. Komik yang dibuat Kang Adi ini ada semacam karakter unggulan atau isinya tentang apa, itu boleh disampaikan nggak ke Sobat Juara? Oh ya, ada sih. Karakter unggulannya adalah yang cerita hantu atau cerita yang kemarin sih yang lucunya. Kan saya itu dari seri pertama, 2, 3 itu ada seri yang paling terkenal itu Tumbuh dan Berkembang, menceritakan tentang jurik gitu. Tapi juriknya bukan jurik beneran kayak misalnya ada jambu, air jatuh, terus dia tuh tumbuh meledak jadi jurik jambu gitu kan. Coba ada jeruk jatuh dari tanah, terus tumbuh jadi jurik jeruk gitu. Ya gitu-gitulah yang menarik. Kalau kemarin sih cerita goib, jadi satu halaman komik nggak ada apa-apanya, nggak ada gambarnya, kan cerita goib gitu. Kan goib nggak bisa dibeli ya gitu. Ya, tapi orang pada beli gitu. Itu sih. Kan betul nggak Pak Bambang? Cerita goib itu kan bisa dilihat. Ya, makanya saya di komik itu nggak bikin gambar, kosong aja semua. Kosong. Karena kan cerita goib gitu. Iya. Hanya orang yang beriman yang bisa lihat berarti. Tapi itu satu cerita sih, tapi semuanya nggak kayak gitu. Cuma maksudnya karena sekali tamat, namanya strip komik ya, jadi bukan cerita bersambung, cerita yang sekali tamat, satu halaman tamat. Berarti kalau misalnya 25 halaman, itu berarti ada 25 cerita. Ya, 25 cerita. Itu yang di volume terakhir, yang volume 4 itu, sepertinya yang paling digemari 100 orang itu cerita yang paling mana nih jagoannya Kang Adi? Tentang cerita apa kalau? Cerita goib. Jadi asli polosnya. Iya asli polos aja. Cuma judul sama tamat di bawahnya gitu. Karena goib. Yang goibnya bodor gitunya. Iya, tapi orang-orang pada menarik. Yang menarik kemarin yang beli banyaknya orang bank. Orang bank. Iya, dari bank itu terus ada yang direktur kemarin yang menarik pembeli saya ada direktur PT Len. Itu. Jadi bukunya keren banget ya Kang Adi. Jadi sesuatu yang eksklusif tuh luar biasa sih ya. Jadi Kang Adi tidak hanya kalau cuman ngejar materi dan sebagainya, tapi kan ada kepuasan batin ya Kang Adi ya. Nah itu yang kita cari. Kadang-kadang saya juga suka gini Kang Adi, kalau misalnya nonton habis tayangan gini, kemarin ngobrol sama ini sekarang sama Kang Adi gitu, suka nonton lagi gitu sambil mengevaluasi sih sebetulnya ada kata-kata yang nyeletuk. Ini kan kita nggak sistem edit ya, ada nggak yang terpleset dan sebagainya gitu, sambil mereview lagi terus aja memperbaiki, dan mudah-mudahan sih apa yang kita lakukan juga ini bisa konsisten ya. Ini juga terima kasih Kang Adi sudah bisa hadir di sini ngobrol dengan berbagai. Saya juga menarik dengan ini Mr. Bam, menarik dengan Mr. Bam yang lakukan sekarang adalah membuat taman bacaan itu kan. Sedangkan orang-orang kan sekarang udah jarang yang membaca ya. Betul. Orang udah digital semua gitu kan, udah lihat handphone semua. Justru dengan apa yang dilakukan sama Mr. Bam itu membuka wawasan gitu. Bahwa membaca itu sangat penting, betul, sangat penting. Saya kadang-kadang suka membaca buku itu satu hari itu satu buku tamat. Luar biasa.
Iya, karena saya sampai sekarang masih suka ke toko buku yang ada di Bandung. Setiap bulan saya selalu mencoba untuk membeli satu buku yang bisa saya baca. Tapi memang gitu Kang. Betul Kang Adi, memang apalagi kita sebagai guru ya gitu. Meskipun tidak semua guru bikin taman bacaan sih, memang kadang-kadang gara-gara gini saya banyak disangka saya jadi guru bahasa Indonesia, padahal bukan. Guru-guru komputer, guru TIK, guru informatika gitu. Tapi karena hobi ya akhirnya rumah yang pertama itu sampai sekarang taman bacaan gitu. Jadi ya anak-anak masih senang lah di sana untuk baca langsung, karena taman bacaan itu juga yang melalui tayangan ini juga saya ingin juga cerita sedikit tentang taman bacaan. Taman bacaan itu tidak seperti perpustakaan yang bisa hening gitu. Meskipun sekarang perpustakaan sudah merubah gayanya sedikit-sedikit ya. Jadi kadang di tempat saya ada anak yang baca tuh tarik-tarik Kang Adi. Tapi merasa tidak terganggu, itu yang hebatnya. Jadi terus dia suruh cerita ulang bisa gitu. Jadi kalau di perpustakaan kan baru kita lihat ada yang ngobrol sedikit langsung wah gitu ya. Gerakan kepala kita juga nengok gitu ya, maksudnya jangan ribut gitu ya. Tapi kalau di taman bacaan memang dibikin ya tujuannya kayak gitulah, biar lebih ngepop gitu ya, lebih nyaman buat anak-anak. Nah Kang Adi, dari tadi misalnya kayak komik kemudian jadi sebuah produk, ada nggak harapan komik ini bisa berlanjut itu ke depannya akan seperti apa? Ya kalau komik ini sih saya diharapkan sih tiap volume itu saya cuma untuk rencananya 2021 akan menerbitkan lagi yang volume 5 dan hanya dicetak setelah 50 lah. Semakin berkurang sebenarnya, semakin berkurang. Kenapa? Karena menjaga eksklusivitas tadi. Saya daftar dari sekarang. Berapapun harganya. Berapapun harganya. Karena harga tetap terjangkau. Misalnya harga tetap terjangkau, tidak akan mahal. Saya tidak akan pernah mencari harga yang mahal. Karena saya kalau lihat keuntungan sih kemarin juga saya nggak nyari keuntungan. Betul. Hanya mencari kepuasan aja sih. Orang bisa baca yang menghibur gitu. Tapi dengan saya ngelihat dengan orang yang banyak beli kemarin 100 eksemplar 2 hari, berarti orang untuk antusias membacanya masih tinggi sebenarnya Pak Mr. Bam. Itu nggak ada rencana cetak ulang gitu ya, atau karena eksklusif aja? Nanti saya kasih lah Mr. Bam ininya masternya bisa kirim. Luar biasa ya. Nah, Adik, ada nggak pengalaman yang ketika ngajar tuh, atau mungkin dengan peserta didik yang ngajar udah belasan tahun gitu, ketemu dengan murid gitu, mereka sudah lebih sukses dari kita gitu, atau mungkin punya pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa disampaikan, baik itu suasana di kelas dulu atau gimana, itu ada nggak pengalaman-pengalaman mengajar yang menarik yang buat Kang Adi tuh teringat ketika di kelas atau ketika ngajar, ada nggak? Banyak sih, banyak. Karena saya kalau mengajar itu tidak hanya materi ya, tapi mengajar tentang kehidupan juga. Seperti misalnya tentang motivasi hidup, tentang ayo dong baca gitu, literasi, baca buku ini, baca buku itu gitu kan. Karena saya seperti itu. Terus kadang memberi masukan, misalnya ada yang curhat tentang pacaran atau seperti apa. Kan banyak ya remaja betul, remaja. Apalagi ngajar di usia SMA, SMK ya. Iya. Itu kan pasti banyak banget yang jatuh cinta terus nangis diputusin, banyak banget yang curhat juga. Ya saya selalu bilang gitu, ya kalau nggak pingin sakit hati ya jangan pacaran kan gitu. Simple kan saya bilang gitu. Makanya jangan jatuh cinta gitu. Jatuh itu sakit. Iya, betul. Ya kalau makanya jangan terlalu berharap sesuatu hal yang kamu bakal tercapai, karena belum tentu itu tercapai gitu. Makanya kalau sesuatu hal itu tidak tercapai maka akan kecewa. Makanya kecewa itu tercipta dari keinginan yang tidak tercapai. Makanya jangan banyak keinginan, saya suka bilang gitu ke anak-anak ya. Kalau cita-cita sih oke, gitu. Tapi keinginan saya bakal jadian nih misalnya, atau bakal uang nih misalnya, tahunya nggak jadi, kan kecewa tuh. Ya makanya let flow aja, lepaskan. Dan banyak juga siswa yang ketika udah keluar terus dia ngobrol, Pak, saya ingat kata-kata Bapak dulu, motivasi begini. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sukses. Saya udah jadi manajer di sini dan lain sebagainya. Pas saya juga udah jadi polisi gitu lain sebagainya. Tapi yang menariknya, Mr. Bam, yang menariknya ya, kebanyakan yang sukses itu yang di sekolahnya itu baraong, sok weh, buktikan. Beneran. Ini saya hampir berapa persen, 50% saya dapetin ya, 50-70% lah. Justru sukses yang berhasil di dunia nyata itu, di dunia luar itu adalah orang-orang yang di dulunya oleh guru-guru yang sangka baong lah gitu. Sangka baong yang bodoh gitu.
Karena kata saya tidak ada orang yang bodoh gitu, hanya salah motivasi gitu aja. Betul. Gitu. Makanya kita sebagai guru kadang-kadang saya gini lah Kang Adi, satu menanamkan positive thinking kepada anak-anak ya, sebandel apapun anak-anak gitu, karena kita nggak tahu kelak dia akan seperti apa gitu kan. Karena dia sukses juga kan sebetulnya bukan sebatas oleh karena kan coba lamun guru nalain saya kan bukan begitu, karena memang sudah rezekinya sudah jalannya harus seperti itu. Kita hanya sebatas melengkapi hidupnya, menemani hidupnya ketika di sekolah. Kita sebagai gurunya memberikan pemahaman yang bisa mengerti kan tidak hanya sebatas kita, tapi kalau kita yakin kita kan ada yang menciptakannya Kang Adi ya. Dikembalikan ke sana. Jadi kadang-kadang gitu, nubara raung ya sebenarnya. Iya, saya kadang-kadang juga nggak terlalu semua sih, cuman yang pintar-pintar juga banyak juga sih. Betul. Cuman kan rata-rata mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang emang perbankan gitu kan, atau PNS gitu kan. Tapi nubara raung rata-rata itu pengusaha. Terus kemarin ada yang jadi polisi juga, ada yang jadi tentara gitu kan. Banyak lah gitu. Terus ya maksudnya sukses bukan berarti ya pengusaha. Saya pikir kan orang-orang sekarang bilang ngapain sih dagang gitu kan, orang sih dagang, kamu kerja jadi PNS aja atau jadi polisi aja, jadi apapun. Justru kan rezeki yang paling bagus itu kan dari berdagang kan gitu. Saya suka bilang gitu, Nabi Muhammad aja kan berdagang, saya bilang berniaga. Makanya mindsetnya itu harus kita rubah lah, mindset bahwa kita harus jadi pegawai, jadi apa ya. Ya memang sekarang sudah mulai berubah dan bergeser ya. Ketika anak-anak cita-cita ditanya cita-cita apa? Cita-cita jadi YouTuber ya namanya. Jadi YouTuber, jadi apa? Jadi chef gitu kan. Sekarang udah karena memang kondisinya sudah berbeda. Tapi tugas kita guru hanya memberikan nilai-nilai bekal mereka ya. Betul. Kejujuran, daya juang, betul. Kayak mungkin barudak baung lah setelah di bahasa namanya. Mungkin mereka punya jiwa kepenasaran yang tinggi dibandingkan yang lain gitu ya. Ingin mencoba sesuatu yang beda gitu. Justru kan saya bilang mereka jauh lebih kreatif gitu. Saya bilangnya gini, sebenarnya emang kreatifnya dalam hal negatif dulu kan, misalnya untuk mabalah tidak masuk ke sekolah, dia kan pasti kreatif, bikin surat palsu atau kabur cari jalan yang gimana gitu biar ketahuan. Itu kan sebenarnya saya bilang itu kreativitas, cuman emang salah. Nah itu yang harus diarahkan gitu. Betul. Nah seperti itu, kreativitasnya sebenarnya hanya tidak diarahkan, jadi kreatifnya dibawa ke arah yang negatif gitu. Betul. Jadi kan banyak lah. Dan itu jadi tugas kita ya Kang Adi untuk ngajak. Betul. Makanya tadi Kang Adi misalnya dengan ngobrol dengan guru tidak hanya memainkan perannya hanya memberikan transfer knowledge saja, tapi juga pengalaman hidup kita gitu kan, kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan gitu. Kita bisa sampaikan kalau begini nanti hasilnya begini loh, kalau begini hasilnya begini. Mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan, tidak mengatakan jangan gini tapi Kang Adi pasti di SMA dengan seusia anak-anak. Saya kan ngalamin SMA Kang Adi. Jadi betul, di mana budak SMA lah hafal gitu kan. Meskipun saya dibesarkan ketika SMA, saya masuknya ke organisasi ke apa. Jadi memang ya jalur kanan lah gitu kan. Betul. Tapi juga sukses juga kan. Amin, alhamdulillah. Ya meskipun ada teman-teman saya yang dulu betul kata Kang Adi, jadi saya ingat teman saya gitu. Bala kadang-kadang ke sekolah. Bandelnya tuh bandel yang lain pakai kaos kaki, ini enggak, sepatunya diinjek ya Kang Adi. Belakangnya tuh dimarahin sama wali kelas. Tapi ternyata sekarang jadi tentara malah sekarang kamu asal lebih gagah, Bud. Namanya tuh Kang Budi sebetulnya. Bud, dulu mah kieu-kieu. Jadi memang belajar dari pengalaman gitu, akhirnya kita tidak bisa berprasangka ke anak-anak misalnya nubawang bakal belum tentu juga gitu. Belum tentu ya. Nah, kan hal negatif nih Pak Bambang nih sama sobat juara yang banyak nih kesalahan guru itu adalah menjudge. Ini artinya gini, mana mah baong, mau jadi naon. Nah, itu kan terpatri di benak anak tuh. Nempel. Nah, itu jadi motivasinya ngedown sebenarnya gitu. Jadi ya itu kan kadang-kadang guru udah kesel nih sama anak yang nakal banget tuh, sampai muncul kata-kata seperti itu sebenarnya sabar ya, kita menjaga lisan kita ya. Iya betul. Jadi mana mah bodoh gitu. Saya juga dulu saya masih disebut gitu sama guru saya. Cuman saya waktu itu ingin membuktikan kalau saya tidak seperti itu gitu. Ngalamin ya Kang Adi, ngalamin ya. Ngalamin karena saya juga termasuk salah satu yang
grup kiri lah. Kalau ngomong grup kanan, saya grup kirinya. Pantesan dulu gitu. dari IPS nih. Iya, ada IPS-nya apa? IPS-nya apa? IPS-nya apa? Tapi kan senior saya juga yang di IPS gitu. Ya artinya kan juga mereka punya kreativitas ya. Iya. Gitu. Jadi menarik memang Kang Adi. Jadi kalau kayak gitu saya suka ingat ceramahnya Ustaz Aam gitu. Jadi saya budak kata anaknya teh, saya mah yang jadi pilot. Langsung nama kursi lagi ngadeg-deg sampai mau jadi pilot. Jadi memang kata-kata itu bisa jadi doa, motivasi. Makanya bisa doa, betul. Makanya kita guru tuh wajib gitu ngejaga lisan biar kesal-kesalnya gitu ya Kang Adi ya. Iya. Karena kayak Zoom gini Kang Adi, misalnya Zoom. Ya udah beres selesai. Dari 30 teh say thank you teh ngan sabra urang, aduh ngelus dada gitu ya. Jadi siga naon kalaluar gitu kan. Idealnya mah harapan kita tuh pinginnya, Pak, makasih Pak gitu ya, salam gitu. Ayo seng kalaluar gitu ya. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang juga kalau kita terlalu di pikiran terlalu ke kitanya juga jadi betul. Malah penyakit ya, malah ya paling ya doain. Jadi memang serunya jadi guru gitu ya Kang Adi ya. Iya. Ada jangan sakit hati lah, maksudnya jangan banyak sakit hati karena pasti itu mah jadi penyakit gitu. Banyak guru stres sih mungkin karena ya gitu. Terlalu di pikirannya. Penyakit ya. Makanya doakan saja yang terbaik. Gitu ya. Kang Adi hal yang menarik tentang kaitannya tadi kan gambar komik gitu. Kalau dikaitkan dengan aktivitas di rumah kan ada nggak yang juga ternyata bermanfaat nih dengan Kang Adi sebagai guru, kemudian di rumah dengan orang-orang yang ada di rumah itu ada pengaruhnya nggak? Sebenarnya ada sih. Jadi kita kadang-kadang kalau sendiri rumah banyak akal ya. Gimana caranya anak-anak betah di rumah kan kita bikin sesuatu hal gitu kan, bikin permainan atau apalah, terus bikin apa dari kertas atau dari karton dan sebagainya. Ya seperti itulah. Itu dia kalau di rumah ya. Dan di rumah juga kan saya ada perpustakaan khusus anak-anak gitu kan, buku-buku anak-anak semuanya di situ. Gitu. Bisa baca lah mereka. Jadi ternyata Kang Adi juga nih punya perpustakaan di rumah yang luar biasa. Emang Kang Adi ya salah satu juga. Ini kan ngajak ngobrol guru kayak gini tuh memang biar suasananya beda gitu. Kan ada kalanya kan kalau di kelas kita berbicara di depan anak-anak is oke ya. Kalau misalnya ya seperti ini atau bahkan jangankan gini lah Kang Adi, diminta jadi pembina upacara aja coba. Kan tidak semua juga siap ya kadang-kadang ya. Iya betul. Jadi pembina upacara. Nah ini sebetulnya juga ajak untuk ya latihan berbicara lah gitu kan ya guru. Salah satu kemampuan sekarang kan juga berkomunikasi ya Kang Adi ya. Kita membekali anak-anak meskipun kalau dia punya ada kan yang gini Kang Adi, anak-anaknya pintar tapi ketika berkomunikasi rada hese gitu. Tapi kalau ulangannya bagus wae gitu. Tapi ketika verbal dia rada ngadorongna rada lumayan gitu ta. Nah itu juga banyak yang kayak gitu ya Kang Adi? Banyak sekali. Jadi sebenarnya ya emang harus didorong sih, karena kan emang gini kemampuan yang paling utama itu berbicara. Itu kan maksudnya manusia itu kan paling pertama itu kan bicara dulu kan, berbicara gitu kan, membaca dan sebagainya. Tapi gini tipsnya, dari banyak membaca kita jadi akan bisa berbicara gitu. Karena saya pernah saya juga kayak gini. Pemalu. Kalau ngomong depan publik itu wah ngedreg-deg lah. Apalagi jadi guru bener kan bisa ngedreg-deg depan siswa. Saya pernah ada suatu event gitu. Eventnya itu cuman memberi curhat apa sih masalah kamu, nanti saya akan kasih tips. Nah itu dia psikolog lagi bikin acara seni, sebenarnya dia lagi acara seni cuman campuran dengan psikolog. Nah saya ngomong gitu, kenapa ya saya nggak bisa ngomong gitu, saya susah ngomong di depan publik gitu, saya dulu pemalu banget gitu kan ngomong depan orang. Dia cuma ngasih tips, coba kamu ngobrol dengan orang yang nggak dikenal, sok seminggu aja gitu. Ngobrol dengan orang dikenal, misalnya tempat parkir, ke mana, warung, coba ngobrol, dimulai dengan sehat Bu, bajunya bagus, puji-pujian, maksudnya memuji penampilan atau apa. Saya coba lakukan itu selama 1 minggu dan akhirnya saya semakin terbiasa ya, jadi makin ngocoblak gitu, terbiasa bicara gitu. Karena kan pertama sehat Bu, mabuk atau kita diangkut ya.
Mereka mana Bu? Sehat gitu kan. Dulu itu kan kalau kita diangkut tuh ajang interaksinya betul, tinggi ya. Betul. Kan sekarang mah udah mulai sendiri-sendiri, buat orang udah pakai Grab, pakai Gojek gitu kan. Gitu. Dulu kan angkot itu tempat untuk interaksi dengan banyak orang itu. Betul. Nah, saya coba di situ, itu akhirnya ya banyak teman, banyak ngobrol, terus banyak saudara justru gitu. Gitu. Dari situ. Dari situ tipsnya. Ya. Oke. Jadi memang kemampuan berbicara ini bisa jadi bekal kita juga ya, tidak hanya bekal jadi buat peserta didik kita. Kita juga akan terus melatih kemampuan berbicara kita, dan mudah-mudahan ini jadi ajang yang tepat ya. Tempatnya di sini ngobrol di sini, obrolan yang santai aja Kang Adi. Santai. Tapi banyak manfaatnya ya, Mr. Bam ya. Insya Allah ini juga bukan berarti saya mau ngedag Deddy Corbuzier, nggak bisa ya gitu kan. Kayak pernah Deddy Corbuzier dia ditanya ketika tontonan mana yang lebih banyak, ya ternyata ketika bintang tamunya dia misalnya ya. Jadi tergantung juga banyak sekarang tayangan-tayangan di YouTube itu juga orang beralih, apalagi masa pandemi gini ya Kang Adi ya. Betul. Jadi semuanya lari ke YouTube, dan ya kenapa kita juga nggak lakukan itu gitu. Tapi bagus, ini kan mengedukasi. Mr. Bam, saya muji banget ini obrolan ini benar-benar mengedukasi gitu kan orang-orang gitu kan. Kan kebanyakan sekarang banyak konten-konten yang justru tidak mengedukasi kan gitu, malah obrolan-obrolan tidak penting, memamerkan harta kekayaan kayak gitu kan banyak banget sekarang. Betul, tapi anehnya itu laku loh gitu. Nah itu. Ya makanya kenapa nih orang kita tuh kenapa nih? Siapa yang salah gitu? Iya, tapi kayak gini obrolan edukasi ini jarang sekali orang peminat yang nonton. Kalau kita lihat lah viewernya lah bisa kita lihat gitu. Tapi kalau orang-orang yang memamerkan harta kekayaan, terus berantem, terus lain sebagainya, itu laku gitu, itu bisa jadi viral. Makanya saya bingung. Ya, kadang-kadang dengan tayangan di televisi juga sekarang sudah berbeda ya Kang Adi. Artinya televisi itu dulu ajang orang menjadikan orang jadi bintang ke TV. Tapi sekarang terbalik. Yang lahir ke TV itu harus yang sudah jadi bintang, soalnya kayak gitu. Jadi yang ngetrend di YouTube, di TikTok, di IG baru ke TV gitu kan, karena udah ngerasa terkenal. Kalau dulu kan nggak juga, TV itu justru jadi ajang yang asalnya siapa dia, sekarang jadi malah orang jadi banyak tahu gitu, karena sering kayak dulu misalnya kita Aci, Aku Cinta Indonesia, misalnya itu di sana ada Deddy Yusuf, Desi Ratnasari, atau ada Sang Aji misalnya, banyaknya yang mengedukasi tontonan. Lalu sekarang ya memang kita harus bijak dengan tayangan-tayangan. Kang Adi ini menarik. Kuis juga kan? Kuis, cerdas cermat. Gitu. Sekarang udah rada berkurang. Kang Adi, menarik sekali kita ngobrol. Kadang-kadang waktu mah ngageluyung gitu ya. Iya, betul. Nah, Kang Adi, ini kita punya apa ya? Kalau misalnya saya sih suka nonton channelnya Putri Tanjung. Putri Tanjung tuh biasanya di sesi-sesi akhir tuh suka nanya narasumbernya atau bintang tamunya. Ya sama saya coba ingin lakukan. Makanya saya sebutkan YouTube Putri Tanjung yang saya lihat ya. Nggak tahu kalau idenya beliau dari mana ya, saya juga. Tapi saya wajib menyebutkan. Kang Adi, kalau misalnya tayangan ini ditonton sama Kang Adi 5 tahun kemudian nih. Jadi Kang Adi nonton lagi di 2026 berarti. Kira-kira yang mau disampaikan ke diri sendiri apa Kang Adi? 2026. Jadi seolah-olah apa yang mau disampaikan Kang Adi? Saya 2026 itu punya, atau saya punya cita-cita yang belum tercapai adalah membuat orang-orang itu jadi kembali gemar membaca. Ya, saya sebenarnya punya cita-cita itu. Saya ingin punya perpustakaan sebenarnya, punya perpustakaan yang besar di Kota Bandung. Dan dikelola oleh saya gitu. Saya sendiri. Amin, itu sih. Amin. Mudah-mudahan 2026 nanti saya kalau ngomong ke diri saya sendiri udah tercapai atau belum ya? Mudah-mudahan sudah. Ya. Geningan tercapai ya gitu kan. Geningan tercapai ya gitu kan. Iya, karena dari apa yang kita bicarakan itu bisa jadi doa ya. Gitu kan, apa yang kita ucapkan itu bisa jadi doa, mudah-mudahan gitu ya. Kalau yang baik malah, kalau yang nggak baik mah itu mah
banyak istighfar aja. Tapi jujur Pak Mr. Bam ya, saya kalau ditanya tentang YouTube, konten sebagainya, saya nggak tahu karena nggak pernah nonton YouTube. Ya jarang nonton YouTube atau Facebook juga jarang. Karena sekarang saya lebih banyak membaca gitu, betul-betul membaca gitu. Karena beli buku, dibaca buku-buku. Saya lebih banyak buku horor sih, buku horor. Berarti aliran sehat lah itu di. Jadi saya BNG-nya yang suaminya penyiar tuh Teh Risa ya, siapa? Oh ya, Risa Saraswati. Nah ya. Itu Risa Saraswati. Gitu. Itu kan juga genrenya horor juga itu ya. Horor juga. Senang sih. Senang juga. Oke, Kang Adi. Nah kalau itu kan tantangan yang saya adopt. Tapi kalau misalnya setiap hari itu bikin yang namanya kalimat bahagia, Kang Adi. Jadi kalimat bahagia itu ya sebetulnya penyemangat saja gitu. Ada sih yang bilang receh lah gitu ya. Tapi buat saya bikin satu kalimat, kemudian kalimat itu buat saya pribadi bermanfaat gitu. Kemudian saya dokumentasikan itu di channel di website penamisterbam.id, ada di IG-nya, di IG Pena Mr. Bam, kemudian di Facebook Bambang Ayasawa gitu ya. Kang Adi, ada nggak satu kalimat yang ingin dibagikan dengan sobat-sobat juaran? Ada sih. Yang satu kalimat aja. Jika tidak ingin kecewa, jangan banyak berharap. Gitu. Karena sayana yang mendingnya Pak Di. Jadi jangan terlalu berharap lebih lah. Jadi kalau nggak mau kecewa, jangan banyak berharapan gitu aja. Iya. Karena harapan yang tidak sesuai ekspektasi akan membuat kita kecewa. Gitu. Betul. Ya alhamdulillah nih hari ini kita bisa ngobrol. Terima kasih banyak nih Kang Adi sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suasana lain lah buat para penonton di YouTube ya gitu, sehingga mudah-mudahan jadi ilmu lagi ilmu baru ya. Betul, ini juga ya sambil berkarya lah. Jadi ketika disimpan di internet ya orang bisa lihat di mana saja. Kang Adi nanti punya saudara yang di mana aja bisa juga nonton tayangan ini gitu, biar juga melepas rasa rindu dan kangen gitu. Ya nanti saya minta linknya. Boleh, siap. Jadi nanti coba kita juga ke orang-orang terdekat saya. Betul. Sama guru-guru 13 juga akan saya kirim nih linknya nih. Siap. Nonton. Ya. Oke, terima kasih Kang. Ada yang lain nggak sebagai closing statement nih Kang Adi di obrolan ini? Ya, sekarang mulai berhentilah nonton TV, berhentilah nonton media sosial, kembalilah membaca buku, karena buku itu adalah benar-benar manfaat sekali. Sampai sekarang saya dengan baca buku dari dulu, manfaatnya kerasa sampai sekarang. Jangan berhenti membaca. Terima kasih Kang Adi, pesannya luar biasa. Oke, Sobat Juara, terima kasih sudah nonton tayangan ini di obrolan yang santai aja di channel Pena Mr. Bams. Kemudian juga silahkan jika berkenan di subscribe, kemudian share. Dan di sini juga ada website penamisterbams.id. Doakan kami, TBMAS di tahun ini 2021, 5 Oktober itu 10 tahun. Mudah-mudahan bisa terus berkarya, TBMAS Lebakwangi. Kemudian Guru Penggerak Indonesia yang dipimpin oleh Om J, semoga terus berjaya, berkarya terus. Dan terima kasih 3 Second dan Zoom yang mendukung tayangan ini. Terima kasih Kang Adi, mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang pas gitu ya. Kita undur pamit. Kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi. Ayo membaca. Terima kasih Kang Adi. Ya, sama-sama Mr. Bam.